korban-korban di Malang adalah pahlawan-pahlawan supporter. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka, jangan sia-siakan. Jadikan pengorbanan mereka untuk kebersamaan kita, untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Yang pasti kami ingin, mungkin ini yang dimaksud sama Mang Ayi dulu, bahwa nantinya juga ada muaranya. Ya alhamdulillah bertemu ya. Ini bertemu tapi ya masih banyak, tapi yang pasti ini sudah. Ini hikmahnya besar banget, hikmahnya keren banget, hikmahnya sangat Indonesia mempertemukan kita banyak ini dengan kejadian apa? Nah, jadi yang pasti kami Bobotoh sangat kehilangan, sangat berduka. Kami ingin perjuangan pengorbanan para Aremania dan Aremanita kemarin bisa menjadi acuan ke depan kita untuk jadi supporter yang lebih baik, untuk jadi supporter yang lebih Jadi kalau damai itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Makanya mulai sejak sekarang hilangkan rasis, hilangkan kebencian. Ya, pengorbanan kemarin harus kita hargai dan kita berubah karena mereka. Cukup sekian ya. Mungkin saya lainnya yang mau bertanya mungkin ke Kang Tobias. Kalau saya Kang Tobias, kan saya juga melihat teman-teman yang terus ketika lawan Arema ya berangkat ke sana. Pasca tragedi juga ke sana lagi kan ya. Mungkin sedikit bisa diceritakan kondisi di sana seperti apa, terus apa yang akan dilakukan oleh supporter, mungkin ya supporter yang berkumpul sekarang, mumpung momennya lagi berkumpul. Setelah acara udah bersama ini, apakah akan ada pergerakan atau momen yang lain atau lanjutan? Mungkin begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 11 September Bobotoh ke Malang ya. Kita Persib lawan Arema di Malang. Di sana gairah sepak bolanya sangat terasa, semangatnya sangat luar biasa, gairah sepak bolanya edan pisan. Ada kejadian kemarin hari Rabu saya ke sana, gairah sepak bolanya hilang, semangat sepak bolanya hilang. Seakan-akan Malang sedang jadi kota yang sedang patah hati. Sepak bola yang biasa menggembirakan, yang biasa hingar-bingar di sana sedang hilang. Tentunya dukanya menjadi duka kita semua, bukan hanya duka di Malang. Sehingga kalau tadi ditanya gerakan apa, ya tentunya kita harus mulai dari diri masing-masing. Kita mau melestarikan kebencian atau enggak? Kita mau mewariskan terus permusuhan atau enggak? Kita mau melihat ibu kehilangan anaknya lagi atau tidak di sepak bola? Kita mau melihat teman-teman kita meninggal lagi atau tidak? Kalau kita tidak mau melihat itu, sudah saatnya kita berani dari diri kita sendiri. Hentikan kebencian, hentikan permusuhan. Loba nu nyebut kudu karakter, kudu kieu, kudu kitu nya, maksudnya rivalitas tuh kan bukan berarti kita harus membunuh, bukan berarti kita harus melukai. Di stadion ejek-ejekan mah biasa, di stadion ya ceng-cengan biasa, tapi ketika udah di luar nggak usah ada niat ingin melukai, niat ingin membunuh. Saya kira itu dari saya. Sekarang pertanyaan saya kepada pemain. Kemarin tuh saya sempat baca statement dari beberapa pemain Persebaya. Andaikan permainan kemarin kami tidak memenangkan, mungkin ini tidak akan terjadi. Karena duka Malang duka seluruh dunia bahkan.
menurut akang-akang apa sih arti 2 kali 45 menit untuk derby yang panas? Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan Boboto dari kami untuk Malang. Dengan kejadian kemarin yang apa kita rasakan juga sebagai pemain, mungkin jangankan Persebaya yang bermain lawan Arema saat itu, kita saat latihan pun setelah melihat kejadian itu, kita rasanya udah tidak bisa ingin bermain bola lagi. Sampai ke situ berpikir kita, kenapa kita bermain bola sampai ada kejadian seperti itu? Karena kita pemain sepak bola adalah untuk menghibur para supporter saat datang ke stadion. Itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya berbelasungkawa dengan kejadian di Kanjuruhan, karena saya sebagai pemain sangat merasakan. Apalagi setelah kejadian itu, saya bangun tidur, saya melihat berita, dan saya langsung melihat handphone. Saya langsung menghubungi beberapa teman saya di Arema, dan saya sangat sedih mendengar teman-teman di sana ceritanya sangat trauma. Di ruang ganti mereka pulang sampai jam 4 subuh, sampai melihat korban-korban di ruang ganti. Dan itu yang saya rasakan, walaupun saya nggak bermain, tapi gimana rasanya itu melihat yang tadi, ya kita sebagai pemain, yang tadi Mas Tonci bilang, kita hanya untuk menghibur, kita untuk mempersatukan sepak bola, tapi jadi ujung-ujungnya seperti itu. Kita sebagai pemain tuh, apa artinya itu bermain bola itu rivalitas 90 menit itu? Sampai pemain-pemain Arema sampai sekarang pun saya komunikasi, sampai trauma, sampai nggak bisa tidur, sampai bilang kalau bisa mereka merasa disalahkan, kenapa saya kalah. Kalau kita menang hari itu nggak mungkin kejadian seperti itu. Tapi bukan itu saatnya sekarang itu saling menyalahkan pemain, supporter, siapapun. Ini hari ini mudah-mudahan dari titik awal, untuk tadi kata bilang Pak Hari Joko, korban-korban itu pahlawan buat supporter kita. Semoga kedepannya lipat-lipat tetap berjalan 90 menit, tapi kita di stadion bisa bareng-bareng nonton, semua supporter bisa hadir, dan kita setelah bertanding kita tetap menikmati hiburan sepak bola dan bersatu untuk sepak bola Indonesia. Sekian dari saya, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat ada Hanif ya, Hanif Syafandi, mantan pemain Arema musim kemarin. Tentunya banyak cerita nih, ya teman-teman pemainnya juga supporternya. Bisa sedikit cerita mungkin Hanif, bagaimana perasaannya ketika mendengar peristiwa yang memilukan di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Boboto Viking yang telah mengundang kami dan mengumpulkan semua orang yang di sini, apalagi saya lihat di depan banyak supporter-supporter yang bersatu kumpul pada hari ini untuk dari kami untuk Malang, untuk mendoakan sahabat-sahabat kita di Malang. Terutama ucap-ucapan terima kasih kepada perwakilan Aremania yang udah hadir di sini. Sebenarnya saya nggak ada
Saya nggak tahu harus ngomong apa sekarang. Jujur ketika pasca kejadian tragedi Kanjuruhan, saya nggak tahu harus berpikir apa. Saya nggak tahu harus ngomong gimana, saya nggak tahu harus bagaimana, karena saya menghabiskan waktu 5 tahun di Malang. Aremania sudah seperti keluarga buat saya. Berat bagi saya untuk ketika perpindahan saya keluar dari Malang, sangat berat bagi saya untuk meninggalkan Malang. Terlalu nyaman bagi saya untuk di Malang, yang pada akhirnya membuat saya pindah. Dari situ kejadian kemarin sangat membekas dalam hati saya. Awalnya mungkin saya lihat berita mungkin baru 10, makin lama makin banyak, ada 15, semakin 20, semakin lama sampai 100. Dan yang paling memilukan lagi ketika saya melihat video-video banyak anak, banyak orang tua, ibu-ibu, dan bahkan ada juga yang saya lihat di berita, ibu berteriak-teriak mencari anaknya di mana, bapak yang berteriak-teriak bahwasanya anaknya udah nggak ada. Perih buat saya. Saya bermain bola bukan untuk melihat hal seperti ini, untuk mengetahui hal seperti ini. Saya bermain bola, saya berkarya di sepak bola, saya bekerja sebagai pemain bola untuk menghibur teman-teman semua. Tapi pada akhirnya seperti ini. Perih, saya tahu perasaan mereka, dan saya berharap kita selalu ada hikmah di baliknya. Dan saya berharap dari kejadian kemarin cukup harus memakan korban. Jangan sampai ada korban lagi setelah ini. Kita tahu dari cerita sebelum ini banyak korban. Dulu mungkin dari pengalaman saya Arema melawan Persib di kandang Arema, seri terjadi kerusuhan dengan hal yang sama, namun dengan memakan korban tidak sebanyak kemarin. Itu buat saya ketika hari esoknya saya harus datang ke rumah sakit melihat korbannya, saya harus tahlilan korbannya. Buat saya nggak perlu hal seperti ini. Benar yang tadi dibilang oleh Mas Tobias, bahwasanya rivalitas tidak perlu harus seperti ini. Cukup 90 menit di lapangan, selesai. Di luar itu kita saudara semua. Dan benar yang dibilang oleh Mas Kang Heru, bahwasanya mereka adalah pahlawan kita, pahlawan sepak bola. Mereka yang menyatukan teman-teman semua yang berada di depan ini, dan mereka yang menyatukan sepak bola Indonesia. Jadi di luar dari rasa duka yang kita rasakan, semoga kedepannya sepak bola kita akan menjadi sepak bola yang indah buat anak-anak dan cucu kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau berdonasi